Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-351 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir halaman Manga Black Clover chapter lalu? Ya betul, di akhir chapter lalu setelah Sister Lily kehilangan kesadarannya, Asta memang berucap dan berencana untuk mengalahkan naga berkepala 5 sendirian. Dan ucapannya itu langsung dia lakukan pada chapter ini. Pertarungan antara Asta dengan naga berkepala 5 memang sangat epik, di mana dia terlihat mendominasi sekali. Sebab dalam pertarungan ini setiap serangannya pasti berhasil mengenai dan memberikan luka fatal terhadap naga berkepala 5. Tapi sayangnya meski teknik Zaten anti-magic Asta beberapa kali berhasil memberikan luka fatal, ternyata hal itu masihlah belum cukup agar dapat mengalahkan naga berkepala 5. Pasalnya sesaat setelah mendapat luka, dengan cepat naga tersebut langsung meregenerasinya kembali. Dan penyembuhan yang dilakukannya tergolong sangat cepat. Buktinya dapat dilihat ketika Asta baru saja berpaling, salah satu kepala yang tadinya sudah terpotong telah tersambung kembali dengan sempurna. Dan kejadian ini kalau menurut saya sangatlah menarik untuk dibahas. Karena seingat saya ketika iblis terkena tebasan dari pedang Asta pasti akan sulit atau bahkan tidak bisa meregenerasi tubuhnya lagi. Namun hal itu tidak berlaku pada naga berkepala 5. Yang itu artinya naga berkepala 5 bukan hanya sekedar monster iblis mitos belaka. Makanya dia dapat meregenerasi tubuhnya setelah terkena tebasan anti-magic Asta. Tidak seperti kebanyakan iblis yang lainnya. Jadi kesimpulannya, karena naga berkepala 5 termasuk dalam kategori iblis, maka sekarang satu-satunya cara yang tersisa untuk dapat mengalahkannya adalah dengan menemukan letak jantungnya dan setelah itu menghancurkannya. Soalnya tidak mungkin lagi naga berkepala 5 disegel kembali seperti yang dilakukan oleh Dewi di dalam cerita legenda Negeri Matahari. Melihat apa yang dilakukan naga berkepala 5 tentunya membuat Asta sangat kesal serta frustasi. Bagaimana tidak? Karena sebanyak apapun dia memotong dan memberikan luka fatal, naga tersebut selalu saja langsung meregenerasi tubuhnya. Oleh sebab itu, tidak aneh Asta yang notabene jarang berpikir di saat bertarung menjadi bingung harus melakukan apa. Padahal dari banyak petarung yang berada di Negeri Matahari, Asta merupakan orang yang memiliki banyak pengalaman untuk menghadapi iblis. Tapi tetap saja dia masih tidak mengetahui cara untuk mengalahkan naga berkepala 5 yang notabene juga termasuk dalam kategori iblis. Dengan kata lain, walau di chapter lalu Asta berucap akan mengalahkan naga berkepala 5 sendirian, hal itu pada akhirnya sampai sekarang masih tidak mampu dia lakukan. Lantaran saat ini saja dia masih bingung mengenai bagaimana cara menghadapi naga yang berada dalam cerita legenda Negeri Matahari tersebut. Sedangkan di sisi lain, pertarungan antara Yasuga dengan Headcrest rupanya telah dimulai juga. Dan sepertinya Headcrest berencana untuk mengalahkan Yasuga dengan cara yang sama ketika dia mengalahkan kelima Ryuzen. Namun sayangnya rencana tersebut harus berakhir gagal. Soalnya meski telah terkena serangan sihir duri-duri es skala besar, Yasuga berhasil selamat dan sama sekali tidak terluka sedikitpun. Makanya tidak mengherankan setelah menerima serangan sihir es tersebut, Ryuzen 1 ini berucap jika teknik kepunyaan Headcrest itu hanya mewah dari segi penampilannya saja. Sedangkan kekuatannya menurut Yasuga sangatlah tidak ada apa-apanya sama sekali. Pastinya Headcrest sangat terkejut melihat hal tersebut. Oleh sebab itulah setelah merasa kalau musuh yang harus dia hadapi sekarang adalah orang kuat tidak seperti sebelumnya, Paladin 1 ini memutuskan untuk bertarung lebih serius lagi. Supaya kemenangan bisa berada di tangannya. Karena menurut Headcrest dirinya tidak boleh sampai kalah jikalau ingin dunia adil impian Lucius bisa terlaksana. Setelah menerima serangan dari Headcrest, tentunya Yasuga tidak akan tinggal diam begitu saja. Makanya Ryuzen 1 ini berencana untuk memberikan serangan balasan. Dan ketika akan menyerang, Yasuga berucap kalau dia akan memotong Headcrest demi shogunnya atau pemimpinnya. Yang tidak lain adalah Ryuya. Lalu setelah itulah kejadian yang lumayan menarik terjadi, yaitu diperlihatkannya kisah masa lalu ketika Ryuya belum menjadi seorang shogun. Yang ternyata ketika masih muda, Ryuya merupakan satu-satunya orang yang dapat bertarung seimbang dengan Yasuga di seluruh Negeri Matahari.
Dan menariknya lagi, rupanya mereka berdua juga sama-sama merupakan calon pewaris pemimpin sebuah wilayah. Ryuya adalah calon pemimpin wilayah Kosu, sedangkan Yosuga calon pewaris wilayah Kosu. Jadi tidak mengherankan karena sama-sama seorang calon pewaris sebuah wilayah, mereka berdua sering bertemu dan melakukan latih tanding dalam persaingan untuk menentukan siapa yang terkuat dan layak menjadi shogun. Tapi sayangnya persaingan ketat serta sehat antara mereka berdua itu harus berakhir ketika Yosuga menginjak usia 17 tahun. Soalnya pada waktu itu tiba-tiba wabah melanda negeri matahari dan menyebar ke seluruh wilayah Kosu serta Kosu. Yang akibatnya orang-orang dengan Yoryoku atau mana lemah banyak yang berakhir tewas. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan wabah tersebut adalah dengan menemukan obat yang bernama Living Soul Herb. Namun karena obat itu dikatakan sudah punah serta cuma ada di dalam dongeng belaka, jadi untuk mendapatkannya harus menggunakan metode khusus, yaitu dengan cara mengambil kekuatan Tengetsu atau mata pelihat segala. Dan orang yang dapat memiliki kekuatan Tengetsu harus yang mempunyai Yoryoku cukup besar. Makanya kekuatan tersebut hanya ditawarkan kepada Ryuya serta Yosuga. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan Tengetsu itu, yaitu orang tersebut akan kehilangan semua Yoryokunya. Lalu mengejutkannya, Ryuya malah dengan senang hati mengambil kekuatan Tengetsu dan merelakan kehilangan semua Yoryokunya. Sedangkan untuk Yosuga, meski tidak mengatakan secara langsung, di dalam hatinya dia berucap jika dirinya tidak akan mengambil kekuatan tersebut. Sebab yang paling ditakutkannya sebagai orang terkuat adalah kehilangan Yoryoku. Dan Yosuga juga merasa tidak ada gunanya mempunyai kekuatan Tengetsu jikalau pada akhirnya dia harus tidak memiliki Yoryoku lagi. Bahkan saking tidak ingin kehilangan Yoryokunya, Yosuga di dalam hatinya sampai mengatakan kalau dirinya lebih rela mengorbankan semua orang lemah tewas karena wabah. Dan sekarang jelas sudah kenapa Ryuya bisa tidak memiliki Yoryoku atau mana. Yang ternyata alasannya lantaran dia dengan rela kehilangan semua Yoryokunya demi untuk mendapatkan kekuatan Tengetsu atau mata dewa agar dirinya dapat menyelamatkan banyak orang di negeri matahari yang terkena wabah. Itu artinya meski sekarang sama-sama tidak memiliki Yoryoku atau mana, kasus Ryuya sangat berbeda dengan Asta. Sebab kalau Asta sepertinya memang sejak lahir dia telah tidak memiliki mana. Sedangkan Ryuya pada awalnya dia mempunyai mana atau Yoryoku. Hanya saja dia membuang kekuatan tersebut untuk ditukar dengan Tengetsu, kemampuan mata yang dapat melihat segalanya. Dan dengan terungkapnya fakta yang satu ini, sekarang menjadi jelas sudah kenapa Yosuga selalu mengaku sebagai Ryuzen terkuat. Karena memang sejak ketika dia masih muda, Yosuga sudah menjadi orang terkuat dan hanya Ryuya yang dapat mengimbanginya. Lalu lantaran Ryuya setelah itu kehilangan semua Yoryokunya akibat mengambil kekuatan Tengetsu, jadi secara otomatis tidak akan ada lagi orang di negeri matahari yang dapat mengimbangi kekuatannya. Oleh sebab itulah kenapa Yosuga berani mengklaim kalau dirinya adalah Ryuzen yang terkuat. Pada awalnya Yosuga sempat marah serta kecewa kepada Ryuya atas apa yang telah dia pilih. Soalnya dengan Ryuya mengambil keputusan tersebut, maka seperti dia sudah tidak lagi peduli untuk menjadi seorang shogun. Itu artinya Yosuga kecewa lantaran pesaing terkuatnya tidak ada lagi. Akan tetapi perasaan kecewa tersebut lambat laun berubah. Soalnya Ryuya setelah mendapat kekuatan Tengetsu, dia sama sekali tidak berubah seperti pemikiran Yosuga. Yang ada dia terus menyelamatkan orang-orang di negeri matahari. Dan hal itu mengakibatkan lambat laun semakin banyak orang yang menyukai Ryuya dan tanpa sadar banyak orang yang mengikutinya. Lalu menariknya saat waktunya tiba untuk memilih shogun selanjutnya, Yosuga yang juga menjadi calon malah menunjuk Ryuya untuk menjadi shogun. Sedangkan dirinya lebih memilih mengikuti Ryuya sebagai Ryuzen ke-7. Padahal waktu pemilihan shogun para tetua banyak yang tidak mendukung Ryuya. Alasannya meski pencapaiannya luar biasa, Ryuya tidak memiliki Yoryoku atau mana. Jadi bisa dibilang pendukung utama Ryuya untuk menjadi shogun selanjutnya adalah Yosuga. Dan karena calon shogun hanya 2 orang saja yaitu Ryuya serta Yosuga, setelah Yosuga memilih untuk mundur maka secara otomatis Ryuya lah yang menjadi shogun selanjutnya. Dan posisi tersebut sampai sekarang masih disandangnya. Karena Yosuga mengaku kalau Ryuya adalah orang hebat dan memilih untuk mengikutinya, jadi tentunya dia tidak akan pernah main-main dengan orang yang dianggap Ryuya sebagai seorang musuh.
Oleh sebab itulah ketika menghadapi Hot Chris akhirnya untuk pertama kalinya Yosuga menggunakan Yojutsunya. Yang ternyata jenis Yojutsu milik Yosuga adalah tipe besi. Makanya setelah dia mulai serius bertarung tanpa segan-segan, Yosuga langsung menggunakan teknik Yojutsu besinya dan berubah menjadi prajurit besi. Dan sekarang jelas sudah kenapa serangan sihir Hot Chris sebelumnya tidak bisa melukai Yosuga sama sekali. Soalnya dengan tubuh besinya, sihir es Hot Chris tidak akan mampu untuk membuatnya terluka. Yang hal itu terbukti ketika Yosuga berubah menjadi prajurit besi, sihir es Hot Chris langsung hancur ketika bertabrakan dengan tubuhnya. Dan karena sekarang Yosuga sudah mulai serius, jadi dia tidak akan membuang-buang waktu lagi untuk mengalahkan Hot Chris. Dan mengejutkannya, setelah berubah menjadi prajurit besi, Hot Chris seketika langsung berhasil dikalahkan dengan sekali tebasan dengan menggunakan teknik Seten. Sekarang setelah ketiga paladin berhasil dikalahkan, itu berarti tinggal satu lagi yang dapat membahayakan negeri matahari, yakni naga berkepala 5 yang belum berhasil dikalahkan oleh Asta. Dan mengejutkannya, di saat sebagian Ryuzen mulai putus asa, tiba-tiba Ryuya berteriak dari atas bangunan tertinggi. Tujuannya adalah memberikan kata-kata penyemangat untuk para pengikutnya yang tengah dalam medan pertempuran. Dan karena mendengar perkataan dari Ryuya inilah akhirnya sebagian Ryuzen yang awalnya sudah mulai putus asa bersemangat kembali untuk melanjutkan pertarungan menghadapi naga berkepala 5. Jadi lantaran alasan itulah kenapa Yosuga mengakui Ryuya. Sebab Ryuya selalu bisa memberikan dukungan dan semangat kepada semua orang. Makanya meski dia tidak lagi mempunyai Yoryoku, dengan kebijaksanaannya Ryuya mendapat banyak pengikut dan dicintai seluruh pengikutnya. Oleh sebab itulah kenapa pada akhirnya semua orang yang mengikuti Ryuya menjadi sangat royal kepadanya. Akan tetapi dari kejadian ini bukan hal itu saja yang menarik untuk dibahas. Melainkan ada dua lagi. Pertama adalah mengenai ucapan Yosuga di akhir panel manga Black Clover chapter ke-351 ini. Yaitu ketika dia berkata Asta mengincar untuk bisa setinggi Ryuya. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Dan jujur saja saya tidak terlalu paham dengan apa yang direncanakan oleh Yosuga. Namun ada kemungkinan dalam pertarungan kali ini Yosuga akan kembali memberikan pelatihan pada Asta. Walaupun kemungkinannya bukan lagi pelatihan bertarung, melainkan pelatihan sudut pandang dan berpikir. Karena meski Asta kuat tanpa mempunyai sudut pandang yang tepat dan pemikiran yang bijak, tetap saja akan sulit untuk menggapai impiannya menjadi seorang kaisar sihir. Makanya pertarungan ini akan dimanfaatkan oleh Yosuga untuk mengajari Asta. Sedangkan hal menarik kedua adalah akhirnya terungkap jenis sihir kepunyaan Fujio. Yang ternyata Fujio memiliki Yojutsu atau sihir berjenis tumbuhan atau pohon. Buktinya dia bisa menumbuhkan pohon di atas bangunan tertinggi ketika berada di dekat Ryuya. Padahal awalnya di atas bangunan itu sama sekali tidak ada tumbuhan apalagi pohon. Itu artinya Fujio mirip seperti Mimosa. Hanya saja jika Mimosa sihirnya berbentuk tanaman rambat, sedangkan Fujio berbentuk pohon. Kira-kira akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita manga Black Clover chapter ke-352? Apakah kita akan diperlihatkan kelanjutan pertarungan menghadapi naga berkepala 5? Atau mungkin kita akan diperlihatkan dengan keadaan tempat lain? Semisal keberadaan Nuts dan anggota Black Bull yang tengah mencari Asta ataupun keadaan kerajaan Clover sebelum Lucius menyerang? Penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Tapi meski penasaran, saya memang tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu dengan sabar sampai manga Black Clover chapter ke-352 rilis. Dan untung saja minggu depan manga Black Clover tidak libur rilis lagi seperti minggu lalu. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-351 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.